Memang ganteng Kak Sandro nih. Baik, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, nih kakak nih semangat ya hari ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran baru kita nih menambah motivasi kita untuk belajar lagi dan bertemu lagi di tatap maya ini. Apa kabar semuanya nih kakak-kakak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Alhamdulillah baik Kak. Mantap, udah mau 12 kali kayaknya kita tatap maya. Alhamdulillah kabarnya baik terus, nah, tidak ada yang galau. Walaupun banyak tugas atau banyak kegiatan kesibukan lain di samping program PKG PJOK ini, kakak masih bisa mengatasinya. Mantap. Mudah-mudahan nanti menjadi berkah ilmunya untuk kakak dan juga bagi kita semua yang ada di dalam kelas 7 PKG PJOK ini. Baik, izin dulu melanjutkan kegiatan ini. Saya share screen terlebih dahulu. Hmm, oke, sebentar. Nah, sudah terlihat Kak tampilan PPT-nya? Sudah. Sudah kelihatan? Sudah Kak. sudah. Oke, siap. Baik, Kakak. Hari ini kita nanti akan bersama-sama nih Kakak melakukan, mempelajari, berdiskusi, serta berkolaborasi kita tentang aksi nyata, yaitu praktik dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru PKG ini dalam PKG PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kita akan belajar bersama-sama waktunya 2 JP atau 1,5 jam kalau dimenitkan. Modanya daring yaitu sinkronus. Jadi kita cuma tatap maya. Kemarin kita sudah melakukan tatap muka 1 minggu dan alhamdulillah berjalan lancar dan kita juga seru-seruan bersama dan mendapat praktik baik ilmu baru yang ada dari masing-masing kita sebagai guru PJOK. Sebelumnya nih kakak, di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu nih kabar-kabar kakak. Tadi kakak sudah menyampaikan baik. Baru-baru ini yang hangat-hangatnya kita baru selesai melaksanakan tes akhir ya kakak-kakak ya. Nah, bagaimana nih perasaannya nih menjawab soal-soal tes akhirnya? Apakah kesulitan atau karena sudah kita belajar, kakak bisa menjawabnya dengan cukup mudah atau bagaimana? Silakan kakak yang ingin memberikan perasaannya setelah melaksanakan tes akhir kemarin, yang due date-nya baru semalam nih, baru hangat-hangatnya. Silakan kak, siapa kakak yang mau sedikit berbagi pengalamannya nih tentang pelaksanaan tes akhir? Kalau saya tembak aja lagi nih. Coba lah ya, saya absen dulu nih. Coba dulu Kak Rizky. Kak Rizky, Hadir Kak. ya. Gimana nih Kak perasaannya semalam melaksanakan tes akhir? Ceritakan sedikit apakah kesulitan atau gampang atau berkolaborasi dengan teman atau bagaimana Kakak melaksanakan nih? Perasaannya gimana setelah melaksanakan tes akhir kemarin? Kemarin waktu melaksanakan tes akhir, ya kolaborasi juga sama teman. Jadi saling tanya jawab, cari referensi dari Google ya juga. Terus kami saling tanya jawab, ya saling mengemukakan pendapatnya. Setelah itu mana jawaban yang merasa kita itu benar disempurnakan lagi. Setelah itu ditengok dari soalnya mana yang cocok, itu yang dikerjakan Kak. Oke, rasa Kakak semalam sudah maksimal Kak menjawab pertanyaannya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga maksimal ya Kak Rizky. Ya, amin. Oke, makasih Kak Rizky. Kak Sahai, bagaimana semalam pengalamannya tes akhir Kak Sahai? Tes akhirnya alhamdulillah Kak, sangat sangat
menggoyah apa Kak? Menggoyah istilahnya menggoyah pikiran. Di situ ada bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris itu agak kurang sayang Kak. Itu masalahnya di situ ada bahasa Inggris masalahnya. Jadi agak-agak gimana lah cara jawabnya kan? Tes akhir tuh. Makanya agak-agak susah saya bahasa Inggris tuh Kak. Nggak ngerti bahasa Inggris tuh. Kemudian soal-soalnya panjang-panjang Kak, kayak sama kayak ujian PNS sama ujian P3K, panjang-panjang soalnya. Jadi Berarti belik-belik, berarti belik-belik ber- soal Kak. Jadi susah. berarti Oke. Kak Sahai cari referensi juga sama temannya Kak Sahai. Iya Kak Rizky. Berarti Kak Sai cukup menggoyahkan pikiran nih Kak Sai. Gak apa-apa. Jadi kita lebih sering berpikir kan lebih lengket nanti di ingatan kita tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari tes akhirnya Kak Sahai. Lalu Mudah-mudahan bisa anak Allah Kak menggoyah, Karido. menggoyah iman aja Kak saya. Iman aja yang menggoyah Siap, dan tuh. Kalau kalau soalnya panjang-panjang nggak masalah. Kalau yang panjang-panjang tuh banyak juga orang suka yang panjang-panjang Kak Sai. siap Karido, siap. Ya, oke Kak Sai. Rasanya udah maksimal ya Kak saya. Udah maksimal untuk mengerjakannya. Insya Allah hasilnya udah memuaskan nanti ya Kak saya. Mudah-mudahan lah Kak. Masalahnya kan ya gimana ya, kita kan hampir 40 menit saya jawab tuh Kak. Saking susahnya kan jadi agak-agak lama pikiran jadi ini kemana putar lagi atas kan di bawah dulu jawab nggak dapat yang di atas bawah dulu nanti pindah lagi ke atas jawabnya gitu Kak Karido. Oke, luar biasa Kak Sahai. Mantap. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti ada jalan keluarnya Kak Sahai. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga memuaskan dan bisa mendapat nilai yang diharapkan oleh Kak Sahai, Kak Sahai. Siap, Oke. terima kasih Karido. Oke, terima kasih Kak Sahai. Memang kemarin kakak-kakak sudah melaksanakan tes akhir dan sudah saya cek juga, alhamdulillah saya lihat kakak-kakak sudah ada peningkatan dari tes awal, walaupun ada beberapa mungkin yang masih meragukan oleh kakak-kakak, sehingga nanti kakak-kakak dituntut untuk bisa kembali lagi berelaborasi, membaca di modul-modul yang telah kita lalui agar nanti bisa diperbaiki di kehidupan nyatanya sebagai guru PJOK-nya. Baik, terima kasih ya Kakak. Nah, izin saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ini dia. Di sini ada tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ini kita disuruh melakukan mindfulness. Kita disuruh diam, tenang, merenung tentang pembelajaran-pembelajaran, perlakuan-perlakuan kita terhadap ini, apa tidak sungguh-sungguh. Di sini kita diminta untuk merenungi. Tapi di sini dalam merenung ini saya ingin melihatkan kepada kakak-kakak tentang sebuah cerita, sebuah cerita yang ada di YouTube. Nanti kita sama-sama mengambil kesimpulannya dari cerita ini. Oke kakak, baik, coba izinkan saya share dulu. Ah, bentar. Sudah terlihat kak? Sudah Karido. Oke. Suara, kedengaran suaranya? Tidak kedengaran Kak. Dengar? Waktu saya play dengar nggak suaranya, Kak Sai? Sama aku nggak dengar Kak Pasil. Bentar ya, coba kita ulang. Hmm, oh iya nih, nggak kedengaran ini. Ya,
Nggak bisa masuk kakak. Kak Rokma kok nggak bisa? Tapi chatnya masuk. Sebentar kakak, kita ambil dulu videonya ini. Sabar. Oke, baik kakak. Nah, walaupun kakak off kamera nih sebagian mungkin ada yang lagi kegiatan, tapi saya harap kakak menyimak ya. Nanti saya tanyakan apa hasil dari pengamatan kita di video ini. Garis di papan tulis. Seorang guru memasuki ruangan kelas. Ia langsung membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Dan setelah selesai membuat garis tersebut, ia lalu berkata, Anak-anak, coba bantu Bapak untuk memperpendek garis ini. Siapa yang bisa? Silakan maju ke depan. anak pertama maju ke depan papan tulis, lalu menghapus 20 cm garis tersebut, sehingga garis tersebut kini menjadi 80 cm. Kemudian Pak Guru mempersilahkan anak yang lain untuk mengerjakan tugas yang sama. Anak kedua maju ke depan, dan ia pun melakukan hal yang sama. Dan sekarang garisnya tinggal 60 cm. Lalu anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu hanya tinggal 20 cm. Hingga giliran anak yang kelima maju ke depan, namun ia tidak mengulangi aksi dari keempat temannya, dan malah membuat garis baru sepanjang 120 cm yang lebih panjang dari garis pertama yang dibuat oleh gurunya. Melihat aksi berbeda dari anak kelima, sang guru terdiam sejenak lalu berkata, Nak, kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tidak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. untuk menjadi yang terbaik tidak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Majulah tanpa harus menyingkirkan. Oke. Nah, baik. Tadi sudah sama-sama kita kakak-kakak melihat sebuah video inspirasi, video motivasi untuk seseorang untuk mengganti kegiatan mindfulness yang ada di sini. Nah, saya minta kakak-kakak yang ingin menanggapi, menyimpulkan apa makna yang tersirat jika dikaitkan dengan pribadi kita sendiri. Silahkan kakak raise hand. Atau ditunjuk lagi. Coba. Oke, Kak Reksi. Silahkan Kak Reksi. Terima kasih Kak, Kak Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita tersebut ya Kak ya, Reksi sangkut pautkan dengan kehidupan nyata seperti Reksi di sekolah. Apalagi kami di Setiang itu ada dua guru olahraga, Reksi dan Kak Yeki. Kami di situ alhamdulillahnya saling berkolaborasi, Kak. Saling berkolaborasi dan saling mendukung atas kegiatan kami masing-masing walaupun Reksi ngajar kelas rendah dan Kak Eki kelas tinggi. Ketika Reksi tidak hadir, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, ada misalnya sakit,
orang tante meninggal, itu alhamdulillah Kak Yeki sangat sportif. Kak Yeki mau membantu dan menggantikan Reksi. Alhamdulillahnya kami seperti itu Kak di sekolah, tidak ada menjelekkan. Dan kami terang tanpa harus mematikan lampu seseorang. Jadi kami sama-sama terang. Itu Kak, terima kasih Kak. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Reksi, luar biasa Kak Reksi atas penjelasannya. Memang di sini kita sebagai manusia, makhluk sosial, untuk melihatkan diri kita itu baik, kita tidak perlu untuk menjatuhkan orang lain. Jadi kita memang harus membudayakan kita ini berkolaborasi, karena ada kata-kata dari seorang termasuk orang terkaya di dunia ya, Steve Jobs. Beliau berkata, kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi jika ingin berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Jadi kita sekarang mau menentukan diri kita kemana. Kalau kita mau jalan cepat, memang cepat jalan sendiri, tapi jaraknya mungkin tidak akan jauh. Tapi kalau ingin menempuh jalan yang lebih jauh, kita lebih baik berjalan bersama-sama. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan orang lain untuk memperlihatkan bahwa diri kita ini lebih baik dari mereka. Kita cukup hanya membuat diri kita ini lebih baik lagi, sehingga kita memang akan terlihat lebih baik untuk terus-menerusnya. Oke, sangat menginspirasi ya Kak, video tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penggugah hati kita untuk kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menjelek-jelekkan orang agar kita terlihat lebih baik dari orang tersebut, tetapi kita harus fokus pada diri kita, memperbaiki diri kita untuk jauh lebih baik, sehingga kita jadi lebih baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Oke, luar biasa. Tangan, izin ya Kak, kita lanjutkan. Setelah kita melaksanakan tadi pembelajaran yang sedikit membuka pemikiran kita, bagaimana kita bertindak sebagai manusia, bagaimana tadi kita melakukan tes akhir kemarin, bagaimana cara kita berkolaborasi dengan sesama kita, karena tidak ada juga manfaatnya untuk kita kalau kita harus terlihat lebih unggul dari orang dengan cara menjatuhkan orang lain. Tapi kalau unggul dari orang dengan menambah potensi diri kita, seperti kita mengikuti PKG PJOK ini, itu sangat baik. Jadi kita nanti jadi guru PJOK yang profesional, yang tepat pada sasarannya untuk berpihak kepada peserta didik kita dalam pembelajaran, tanpa harus kita menjelekkan orang lain. Jadi nanti orang bisa menilai, oh begini ternyata lulusan PKG PJOK. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya minta kakak untuk memimpin doa. Karena saya lihat Kak Rino memakai kopiah di sini, silakan Kak Rino yang memimpin doa. Untuk kali ini saya minta Kak Rino lah untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran kita. Kak Rino, bisa didengar suaranya? Bisa Kak. Oke Kak Rino, silakan Kak Rino pimpin doa kita untuk mulai pembelajaran ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Fasil. Kemudian saya juga minta maaf karena ada kegiatan di rumah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan sukses. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Rino. Kadang kita rindu pula dengar suara Kak Rino ya Kak Sahaya. Ada lama kita nggak Siap. dengar. Alhamdulillah dalam kesibukan hari ini beliau masih sempat untuk memimpin doa untuk kita. Terima kasih Kak Rino. Baik Kak, tadi sudah dipimpin doa oleh Kak Rino untuk pengantar kita dalam melaksanakan kegiatan kita pada tatap maya siang menuju sore ini. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ini adalah kesepakatan bersama, tidak ada ubahnya dan tak ada bedanya. Kita menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon saat tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ada komunikasi yang tidak bisa disampaikan melalui verbal, lalu raise hand ketika sebelum kita mau bertanya atau menanggapi, tetapi kalau di dalam diskusi jika kita sepakati boleh saja langsung open mic. Gangguan teknis adalah hal wajar. Jika ada gangguan, ada
hal yang tidak bisa ditinggalkan, tapi masih menyambilkan untuk mengikuti tetap maya itu tidak masalah. Jika ada masalah jaringan, itu juga pun hal yang wajar. Jadi kita sama-sama mengkondisikannya. Baik, sudah sampai di sini kesepakatannya, bisa disepakati ya Kak, kita bungkus. Bungkus. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kita merefleksikan koneksi antar materi dari materi modul 1 sampai ke modul 2 dan 3. Nah, dan sekarang sudah ke persiapan aksi nyata, modul 3 belum masuk, sudah persiapan aksi nyata. Lalu nanti memahami penugasan aksi nyata yang akan nanti disampaikan oleh saya, apa saja nanti yang harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan aksi nyata, dan apa saja yang harus ada komponen di dalam tampilan aksi nyata kita nanti sebelum dikumpul ke pemenuhan tugas di LMS, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, sebelum itu, karena kita hari ini temanya memang berdiskusi, saya ingin kembali memberikan 5 pertanyaan terkait tes akhir kemarin. Jadi nanti kita sama-sama menjawab, yang mana jawabannya benar saya tampilkan ke layar PPT atau layar monitor kakak-kakak yang ada di dalam Gimit ini. Sebelumnya saya izin dulu, saya cek dulu tempatnya. Baik, sabar. Oke. Oke. Oke, kakak. Nah, saya akan menampilkan kakak-kakak sebuah lembar kerja, bisa disebut lembar kerja. Lalu nanti kita bersama-sama untuk bisa menjawabnya. Oke. Sebelumnya saya izin dulu untuk share screen. Sebentar. Oke. Kakak-kakak yang off kamera melihat kan? Oke. Siap melihat Kak. Hai. Oke, mantap. Nah, ini ada games. Di sini waktunya cuma satu pertanyaan itu 5 detik ya Kak Yekia. Nanti coba mana jawaban yang benar. Boleh ditunjuk dan kita buka soal yang nomor berapa terlebih dahulu. Ini sama dengan soal yang telah dilakukan di tes akhir. Cuman untuk mengingat kembali, mengkoneksikan kembali dari materi yang telah kita pelajari. Oke, sudah bisa kita mulai Kak? Siap. Bisa, siap. Siap, Siap, Kak. Kita mulai ya. Nomor berapa dulu? Silakan. 1. Nomor 1. Nomor 1. Boleh. Oke, nanti kalau kakak udah tahu jawabannya langsung open mic aja ngomong. Oke, buka. Oke, silakan kakak. Yang mana jawabannya? Boleh, nggak apa-apa. Pembelajaran Ya, waktu berjalan. kooperatif. Yang mana? A, B, C, D? D. Oke, salah. B. Lanjut, nomor 1 salah. Soal nomor berapa lagi? Oke, Nomor lanjut. 2. Ya. Nomor 2. Ya. Cara guru memperlakukan dan melibatkan muridnya pembelajaran dengan Oke, Kak, waktunya berjalan. A. C. Oh, C. Nah, salah. Tadi belum dijawab salah. Oke, baik. Ya, dia pakai waktu nih, makanya lambat. Oke, lanjut. Nomor apa lagi, Kak? Mau kembali ke nomor 1, 2 boleh juga. Kita jawab semuanya. Nomor 5. Nomor 5. Siap. Oke.
aktivitas mahasiswa memberikan respon aktivitas tinggi berikan strategi mengajar interaktif teaching. C. Salah lagi. Oke, ingat. Yang jawaban salah jangan dijawab lagi ya, Kak. Oke. Yang jawaban salah jangan dijawab lagi. Mau nomor 5 lagi? Iya. Yang C salah tadi ya. Ayo, mana lagi jawabannya benar? Gaya mengajar. Oke, betul. Gaya mengajar. Gaya mengajar. Mantap. Nomor berapa lagi? Nomor 1. Open kamera, Satu. Kak Sandro. Nomor Siap Kak Yaki. 4. 4. Oke, siap. Interactive teaching. D. Oke, jago. Betul. Nomor berapa Reksi? Karena Reksi yang betul. 1 Kak, karena 1 cukup. Oke, 1. Nah, ini tadi yang salah tadi. Ayo. A. Nah. A. In. Model pembelajaran. Aduh. D. lanjut. Aduh. Nomor 2 nih, jawab cepat 13 detik biar selamat. D. B. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini yang 45 ingat ya, kita selesaikan. Oke, sama-sama. Tinggal 2 tadi. Oke. Oke, 1 ya. 1 dulu tadi. Jangan jawab yang salah tadi. Oke, mana? Mohon untuk Kak Sandro dibantu jawabannya. Dari tadi kami apa saja nih salah terus. Belum Kak Sandro. Kak Sandro ini wawasannya menggambarkan luas nih. proses pembelajaran secara keseluruhan. Mungkin model pembelajaran Kak Sandro. Model. Salah. Anak. D. Salah. B. Salah. C. Itu. Oke, betul. Betul. Pelajaran. Mantap Kak Rizky nih. Nah, oke. Yang nomor 5 Kak Rizky ini dia melanjutkan nih, mantap Kak Rizky ini. Iya, mantap Oke, dia. nomor 5 tadi. Apa jawabannya tadi? Jangan lupa. Apa tadi Yang Kak mana Rizky? tadi? Kak Rizky ini lebih caruh dia. Yang mana tadi? Lupa? B Kak Rizky. Salah. C. Salah. Ingat ya, nomor 5. Salah. Yuk, 5 soalnya yang kita tuntaskan. Santai aja kita. Oke, nomor 5. Apa C, Kak Eki? Ya C. Salah. Oke, nomor 1 tadi. Model pembelajaran. Gawat. Oh, dia teracak lagi deh soalnya. Untung lagi Ini Kak Yaki bintang nih. Iya, bintang kali nih. Oke. Penyajian. Nomor apa? Jadi acak lagi nih. Aduh, nomor 4. 2 aja. 2. 4 lah, 4 Pak Kak. Nah, nih apa tadi? Kak Rizky, tolong bantu yang materinya penuh. Bantu. Iya, materi full. Teaching. A. Iya, betul. Oh, mantap. Kita tanya sama Lagi, suhu aja sekali lah. lagi. Si siapa Reksi lagi. 5. Berapa? 5. Alima. Bantu Oke, Kak kalau Rizky. tahu cepat jawab. Siap. Gas Kak Rizky, baterai Kak penuh. Yaki bantu Kak Yaki. Kak Rizky, mana tadi Kak Rizky? Ya Kak Rizky. Model mengajar.
Gaya mengajar. Gaya Gaya mengajar. mengajar. Ulang lagi, ulang Oke, lagi. lanjut. Nomor 2 nih, ada waktu Nah. dikit. Ayo. Ini baru. Model pembelajaran. Siap. Siap. Ayo, Oi, dua man. lagi, dua Reaksi lagi. Mantap. Nomor Ya, berapa dulu? kita diam aja lah, Reksi aja lah lagi. 5. Nomor berapa lagi? Nomor 5. Yang 5. Siap. Mana? Apa tadi? Tes koreksi. Gaya mengajar. Gaya mengajar. Oke, mantap. Ini terakhir nih, jangan sampai salah. Siap. Oke. Apa koreksi? Ya. B koreksi. Kak Sandro apa nih? Kooperatif Kak Sandro. Pakai handphone sakit D mata kan kita D kan sendiri. koreksi. Tak nampak. Kooperatif. B. Salah. D. Astagfirullahaladzim. Kawan. Salah. Oke, salah satu. Gak apa-apa, mantap. Oke, sedikit mengingat tadi kalau kerjakan sama-sama putus ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, udah berkeringat Kak Sandro lihatnya. Iya. Gigi kita berkeringat ke pasir. Kita lanjutkan lagi ke PowerPoint-nya ya Kakak. Oke, bentar. Oke, siap. Nah, itu tadi tujuannya kita menghubungkan dari ingatan kita dari tes pembelajaran kita yang telah kita laksanakan. Sebelumnya kakak-kakak izin sebentar dulu ya menghidupkan apa nih panasan saya. Sebentar. Silakan Kak Faksil. Kak Sandro, apa kabar Kak Sandro? Alhamdulillah sehat Kak Yeki. Kak Yeki pe kabare? Api. Api wae. Api ayo gak alawe. Api wae. Kak Dedi mana Kak Dedi? Kak Dedi ke sawit dia. Di kebun sawit dia. Dia apa? Lanjut mana terus? Mana terus dia? Oke. Siap. Miring nih. Oke kakak. Tadi sudah melaksanakannya. Kita lanjutkan lagi ke PowerPoint-nya kakak. Izin. Baik, kita refleksikan koneksi antar materi dan memahami penegasan aksi nyata. Oke, lanjut. Agendanya kita hari ini kakak-kakak. Yang pertama tuh kita merefleksikan koneksi antar materi kita itu selama 30 menit. Nanti kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di dalam slide tatap maya kita kali ini. Yang kedua, nanti ada penjelasan tugas aksi nyata yang harus kakak-kakak selesaikan nanti, yaitu pengantar tugasnya, penjelasan teknis bagaimana melakukannya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu penilaiannya dan kapan due date pengiriman tugasnya. Yang ketiga, nanti kita ada dialog dan tanya jawab 7 menit. Boleh kita berdiskusi jika ada hal-hal yang belum dipahami atau yang masih butuh penguatan. Lalu 3 menit terakhir yaitu penutup. Oke, lanjutkan. Refleksi koneksi antar materi dari paket modul 1 dan 2 sehingga sekarang kita sudah persiapan untuk aksi nyata. Ya, ini dia. Yang pertanyaan koneksi pertama, sejauh pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung untuk paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan kakak yang mau menanggapinya. Boleh raise hand. Oke, Kak Reksi, silakan Kak Reksi. Silakan open mic Kak Reksi, open mic-nya. Oke Kak, terima kasih Kak. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Pemahaman saya mengenai keterampilan PJOK yang efektif itu bahwa kita sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru PJOK harus dapat menyampaikan materi dan membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.
Karena keterampilan PJOK ini sangat penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan, aktif, dan bermakna bagi peserta didik. Itu dia Kak Fasil, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mungkin ada Reksi. tambahan dari teman-teman lain Kak. Ya, benar sekali. Jika ada kakak lain ingin menanggapi atau yang mempunyai pemahaman yang sama ataupun agak berbeda, tidak masalah. Silakan kakak yang ingin menanggapi dari bagaimana pemahaman kakak-kakak nih terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini. Terima kasih Kak Fasil. Silakan Kak Yeki. Mungkin jawaban saya mungkin mendekati sama, mungkin bersama sama Kak Reksi. Pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang bersifat berpusat pada siswa dan menciptakan pembelajaran itu yang memanfaatkan keadaan lingkungan sesuai dengan keadaan sosial yang ada di sekolah kita. Sekian Kak Fasil, mungkin untuk selanjutnya supaya room kita ini lebih aktif lagi, saya harapkan Kak Sandro menambahkan jawaban yang lebih lengkap, lebih detail lagi untuk menyenangkan hati Kak Reksi. Silakan Kak Sandro, open mic-nya langsung dan open kamera Kak Sandro. Silakan Kak Sandro. Boleh, Kak Sandro, enggak apa-apa. Silakan Kak Sandro. Sama dengan Kak Yeki jawabannya Kak Fasil. Oke, mantap. Bagus. Kakak luar biasa. Memang tadi sudah Kak Reksi sampaikan, Kak Yeki sampaikan, dan Kak Sandro tidak menyampaikan karena sama ternyata dengan kakak-kakak Yeki dan Kak Reksi atas tanggapannya dengan pemahaman kakak-kakak pribadi Kak sendiri terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini pelajaran PJOK ini kakak-kakak yang efektif dan yang berpusat pada peserta didik adalah yang suatu pendekatan pembelajaran di mana nanti peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Dalam pendekatan yang seperti ini, kakak sebagai guru tidak hanya lagi sekedar menyampaikan materi saja, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang bagi peserta didik. Sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, serta sosial emosional secara optimal. Kalau dilihat dari pembelajaran efektif itu, ciri-cirinya apa kira-kira kakak? Kalau boleh saya bertanya untuk kakak-kakak sekalian, ciri-ciri pembelajaran yang sudah efektif itu seperti apa? Kak Sahai, mana Kak Sahai? Ya, Kak Sahai. Kak Rizky, Lanjut, bagaimana Kak Rizky? Lanjut dulu Kak Fasil. Oke, cuci muka dulu Kak Sahai, biar semangat. Oke, Kak siap. Siap. Oke Kak Rizky, ciri-cirinya apa kira-kira Kak Rizky pembelajaran yang efektif? Salah satu lah ciri-cirinya. Lanjut dulu Kak Fasil. Ini lagi berdua sama anak dulu. Oke, siap. Terima Baik. kasih Kak Fasil. Ini Kak Sandro nampaknya udah tampil. Silakan Kak Sandro. Terima kasih waktunya Kak Fasil. Di sini pertanyaannya bagaimana ciri-ciri pembelajaran yang efektif? Mungkin di sini dalam pembelajaran kita bisa semacam suasana entah diskusi atau pertanyaan tanya jawab atau penampilan praktek, istilahnya siswa itu aktif, connect lah dengan kita. Mungkin demikian jawaban dari saya Kak Fasil. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Sandro. Luar biasa. Kalau Kak Sandro menyatakan itu memang anak-anak sudah terlibat aktif dalam sebuah pembelajaran yang kita laksanakan. Di situ terlihat peserta didik itu aktif. Lalu pembelajaran kita dalam memaparkan itu berorientasi pada tujuan pembelajaran kita. Jadi setiap aktivitas pembelajaran memiliki tujuan yang jelas dan terukur sehingga peserta didik kita mengetahui apa yang ingin mereka capai. Dan juga bervariasi, betul seperti Kak Sandro sampaikan, belajar individu, belajar berkelompok, atau belajar di PJOK mungkin beregu karena dalam permainan. Lalu mereka berkolaborasi, peserta didik tadi didorong untuk bekerja sama dalam kelompok mereka, sehingga mereka dapat belajar dari
teman sebayanya dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Bisa juga dalam rangka berbasis masalah. Kan sekarang tren pembelajaran nih, apa nih model belajarnya karena sibuk PPG kan mempersiapkan UKIN berbasis masalah bisa, karena pembelajaran dimulai dari permasalahan yang nyata yang dihadapi peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Dan tidak lupa Kak, kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajarannya harus berdiferensiasi. Pembelajarannya disesuaikan dengan perbedaan individu peserta didik kita, baik dari segi kemampuan mereka, gaya belajar mereka, maupun minat mereka. Oke, sejauh ini kakak-kakak sepemahaman kan dengan yang kita pahami bersama? Bungkus? Bungkus Kak. Bungkus Kak. Bungkus. Nah, kita bungkus. Terima kasih Kak Sandro sudah membuka mindset kita lagi untuk mendalami bagaimana pembelajaran yang efektif tersebut. Baik, izin kakak, saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Yang ke slide berikutnya ini ada pertanyaan pemantik. Sejauh apa nih pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Yang mana kita sudah belajar tentang strategi mengajar ini bermacam-macam modelnya. Karena kakak di situ strategi dalam mendukung pembelajaran PJOK yang penting itu berpusat pada peserta didik. Bisa pembelajarannya aktif, strategi mengajar ini yang tepat akan sangat membantu nanti dalam menciptakan lingkungan pembelajaran PJOK yang aktif. Baik, jadi pertanyaannya, paradigma yang tentang pemahaman terkait strategi mengajar ini terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu dia. Silakan kakak yang ingin memberi tanggapan. Terima kasih Kak Fasil. Izin Kak Oke, Fasil. Kak Yuki, silakan. Mungkin untuk strategi mengajar ini bagi saya ya sangat berpengaruh dalam peningkatan dari proses mengajar kita. Karena pengaruhnya itu dalam penerapan selama saya mengikuti PKG PJOK ini sesuai dengan arahan Kak Fasil dan yang informasi yang didapat dari teman-teman sejawat di PKG PJOK ini, pengalamannya dari strategi pembelajaran itu saya dapat menciptakan pembelajaran lebih kondusif, menyenangkan, dan berpengaruh signifikan terhadap perubahan cara mengajar saya, Kak Fasil. Cuma segitu aja Kak Fasil, mungkin ada tambahan dari kakak yang lain Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Yeki, luar biasa Kak Yeki tentang refleksi diri Kak Yeki tentang pembelajaran strategi mengajar dalam pembelajaran PJOK. Ada lagi Kak yang ingin menambahkan? Oke, Kak Reksi Marantama, silakan Kak Reksi. Oke, izin menambahkan sedikit Kak terkait strategi mengajar menurut paradigma atau cara pandang Reksi ya Kak. Setelah belajar strategi mengajar, bahwasanya penting bagi seorang guru untuk mengetahui langkah-langkah atau taktik yang digunakan untuk mengajar. Karena itu meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Karena strategi mengajar berkepentingan dengan bagaimana peserta didik dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran dan interaksinya tersebut dipandang mendukung tumbuhnya motivasi, semangat, dan serta daya tarik proses belajar. Itu Kak Fasil, terima kasih. Baik, luar biasa Kak Reksi dan Kak Yeki dari refleksi dirinya. Memang di situ refleksi diri kita dalam pembelajaran ini. Silakan Kak Rido. Oh ya, baik Kak. Cara strategi pembelajaran menurut kami cara yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Jadi pembelajaran yang baik dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan nyaman, Kak. Mungkin itu, Kak. Makasih, Kak. Baik. Ya, sama-sama Kak Rido. Terima kasih Kak Rido atas
tanggapannya. Baik, Kak Reksi, Kak Rido, Kak Yeki telah menanggapi tadi. Mereka telah merefleksikan diri mereka, melihat paradigma dari sudut pandang Kak Reksi dan Kak Yeki dan Kak Rido. Tidak ada yang salah, karena itu dari sudut pandang kita sama-sama. Jelas, dalam strategi mengajar ini tujuannya juga untuk mengaktifkan peserta didik kita. Lalu juga dilihat dalam prosesnya gaya belajar itu. Dalam gaya belajar tersebut adalah bagaimana cara memperlakukan peserta didik. Jadi peserta didik ini bagaimana cara kita menservis peserta didik ini agar mereka terasa nyaman dengan strategi pembelajaran kita sehingga mencapai tujuan pembelajaran kita lebih maksimal lagi dan lebih aktif lagi dan murid pun lebih terikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Oke, luar biasa Kakak. Saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nih, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, dalam model pendidikan gerak ini kemarin ada beberapa nih kan model pendidikan gerak kita. Nah, silakan Kakak yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan pemantik ini. Silakan. Kita membiasakan diri kita juga untuk berbicara biar kita tidak ada lagi segan-segan, tidak ada lagi tidak mau berbagi atas pengetahuan yang kita punya. Silahkan Kakak, bagaimana tentang pemahaman terkait model pendidikan gerak kalau dikaitkan dengan paradigma kakak-kakak sendiri terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah sudah mendukung? Kakak. Kemarin ada 4 bentuk konsep gerak, yaitu Turke. Masih ingat Kak, Turke apa? Turki tubuh, Konsep ruang, Konsep tubuh, ruang, usaha, keterhubungan. keterhubungan. Itu konsep geraknya. Jadi, apakah dalam model pendidikan gerak ini mendukung nanti untuk bisa merubah paradigma kita menjadi guru PJOK yang lebih berpusat pada peserta didik? Silakan Kak beri tanggapannya. Kak Reksi, boleh? Apa tadi pertanyaannya, Kak? Paradigma kita dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik kalau dilihat dari sudut pandang model pendidikan gerak yang telah kita pelajari. Menurut Reksi ya Kak, model pendidikan gerak ini Reksi sangat baru tahu bahwa misalnya dalam aktivitas sehari-hari kita mengajar bahwa adanya konsep tadi Kak, konsep tubuh, ruang, usaha, konsep keterhubungan, bahwa setiap kita mengajar tadi ada gitu kata-katanya dari apa yang bergerak, ke arah mana gerak dilakukan, bagaimana gerak dilakukan, dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan. Maka dari empat konsep itu bahwanya model pendidikan gerak sangat membantu guru PJOK melakukan aktivitas pembelajarannya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Reksi. Kakak-kakak lain ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup kita bungkus? Terima kasih Kak Fasil, izin Kak Fasil. Oke, silakan Kak Yeki. Dari pemahaman saya tentang model pendidikan gerak ini dari kemarin tatap muka, jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa model pendidikan gerak ini sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan gerak siswa atau peserta didik saya. Itu yang pertama Kak Fasil. Itu untuk menciptakan kreativitas di kreativitas gerak untuk membantu siswa itu lebih efektif, sehat dan percaya diri ya Kak Fasil. Sekian Kak Fasil, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Izin Kak Fasil. Terima kasih. Kak Rido.
Ya Kak, ya menurut kami sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, bentuk awal pendidikan jasmani yang menekankan pada penguasaan konsep gerak yang kita pelajari kemarin. Ada konsep-konsep tersebut meliputi kesadaran tubuh, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang, konsep keterhubungan. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Ya, nanggung tadi ruang, keterhubungan, tubuh, dan satu lagi usaha. Jadi Usaha, ya, Kak. ya, ada 4 konsep gerak itu ya kakak-kakak. Oke, luar biasa Kak Rido, Kak Reksi, dan Kak Yeki. Memang di dalam model pendidikan gerak ini, di situ ada terlihat nanti diferensiasi dan pembelajaran kita. Karena sifat gerak peserta didik kita itu kemarin seperti kita diskusikan di luring kan berbeda-beda. Kemudian ada juga perdebatan dari kelompok senior dengan suhu kalau tidak salah, masalah merangkak atau berjalan dulu itu sama kayak telur dulu atau ayam dulu, nah, gitu kan. Tapi dilihat dari sudut mana, dari sudut penjas, dari sudut PJOK atau dari sudut kesehatan, kedua-duanya benar. Jadi memang ujung-ujungnya nanti untuk partisipasi dan pelibatan peserta didik dalam memfokuskan model pendidikan geraknya. Oke, terima kasih. Bungkus, kita lanjut ya Kak. Bungkus Kak. Kak Eki. Ini Kak Sahai tumben tidak dengar suaranya. Yang selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya, ini pribadi kakak-kakak aja ditanya nih, terkait model pendidikan kebugaran. Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Nah, ini kebugaran ini tidak lupa dari FITT. Nah, kemarin FITT ya Kak, kalau masih ingat, bisa dieksplorasi lagi. Bagi kakak yang tidak bisa menjawab secara verbal, boleh meninggalkan di kolom chat jawabannya. Silakan kakak. Boleh dieksekusi melalui kolom chat, boleh juga langsung memberikan tanggapan. Jadi nanti semuanya terlihat aktif dalam memberikan tanggapan masing-masing. Pasti berbeda-beda versi kan. Yang melalui kolom chat boleh juga. Yang langsung verbal, silahkan untuk open mic langsung saja eksekusi. Dipreteli, silakan dipreteli. Baik, terima kasih Kak Fasil. Oke, silakan Kak Yeki, preteli. Untuk pemahaman saya untuk model pendidikan kebugaran ini hasil dari tatap muka kemarin dan arahan waktu Zoom kemarin. Di situ saya mengambil kesimpulan dari model pendidikan kebugaran ini kita dapat mengembangkan kebugaran dari siswa. Dan model ini menekankan pentingnya salah satunya adalah fisik. Jadi melakukannya secara teratur untuk tujuannya mencapai itu kondisi fisik yang optimal Kak Fasil. Sekian Kak Fasil, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Yeki, luar biasa Kak Yeki. Tanggapannya silakan kakak-kakak. Kak Rido, silakan Kak Rido. Boleh open mic Kak Rido? Baik, menurut kami sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak tentang pendidikan kebugaran. Jadi kami model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bergerak peserta didik, pemahaman kesehatan, dan menyalurkan energi kepada peserta didik atau siswa tersebut Kak. Mungkin itu Kak dari kami Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap Kak Rido. Kakak yang lain ingin diberi masukan lagi, tambahan, ya silakan Kak Reksi. Untuk kakak-kakak yang nggak kebagian ngomong, boleh di kolom chat. Silakan Kak Reksi. Terima kasih Kak. Setelah belajar model pendidikan kebugaran ya Kak ya, yang menurut Reksi, pendidikan kebugaran itu pendekatan sistematis yang digunakan dalam pembelajaran PJOK.
untuk mengembangkan dan meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Setelah belajar model pendidikan kebugaran kemarin, kami terutama Reksi jadi tahu dan bagaimana cara membuat program latihan untuk peserta didik dengan cara menggunakan model FITT, yaitu dari yang bahasa Indonesianya frekuensi, intensitas, waktu, dan jenis aktivitas. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Reksi. Masih ingat tentang FITT, frekuensi, intensitas, time, dan tipe dari proses pembelajaran model pendidikan kebugaran. Memang kalau kita lihat dari paradigma kita sebagai guru PJOK, tujuannya adalah berpusat pada peserta didik. Di sini nanti peserta didik kita akan lebih memahami pentingnya kebugaran jasmani. Jadi mereka melakukan kegiatan itu tidak hanya sekedar bermain aja, tapi mereka memaknainya, oh saya perlu bugar nih, biar tidak gampang terserang penyakit, biar saya lebih semangat untuk belajar, biar saya bisa lebih aktif dan beraktivitas dan membuat postur tubuh saya lebih baik lagi. Ya, itu harus. Jadi anak-anak tadi akan lebih memahami poin-poinnya dalam gerak kebugaran jasmaninya, serta nanti mengembangkan nilai akan pentingnya kebugaran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang mana nanti kita ambil garis besarnya, garis tebalnya gitu kan, bahwa jika seseorang memiliki kebugaran jasmani akan memiliki penurunan resiko penyakit jantung. Jadi mereka akan lebih bisa sehat sepanjang hayat, bahkan kematian dini. Ya, jadi kalau orang yang tidak mau membugarkan dirinya, nanti itu sangat terancam dari serangan jantung, kematian dini akibat kekurangnya kesehatan badan karena tidak bugar. Serta nanti bisa peningkatan kalau kita mempunyai kebugaran bagus, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kita lebih giat lagi untuk bekerja. Kalau kita sebagai guru, kalau peserta didik itu juga mereka lebih giat lagi untuk belajar, mereka bersemangat untuk bermain, sehingga mereka bisa lebih ada peluang lebih bagus lagi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sehari-hari itu, Kakak. Oke, luar biasa, Kak Rido, Kak Reksi, Kak Yeki, Kak Sahai. Mana nih Kak Sahai? Kami rindu juga nih dengar suara Kak Sahai ini nih. Oke, tahan dulu untuk kakak-kakak yang telah menanggapi. Oke, silahkan ini saya lanjutkan lagi PowerPoint-nya. Yang berikutnya, ini dia tentang sport edukasi model. Ini kemarin kita sudah lakukan, kita sudah mendapatkan peran masing-masing. Coba di mana? Coba dielaborasikan oleh kakak-kakak, dihubungkan dengan paradigma kakak-kakak terhadap PJOK Pusat pada Didik. Apakah dengan SEM ini sangat mendukung sekali dalam pembelajaran yang berpusat pada didik? Silakan kakak berikan tanggapannya. Dalam SEM ini, sport edukasi model dalam olahraga, terdapat pembelajaran, model pembelajaran yang bisa mereka petik walaupun mereka tidak menjadi seorang atletnya, kan? Silakan. Izin Kak Fasil. Oke, silakan Kak Yeki. Dari pemahaman saya tentang sport education model ini, jadi ini ada salah satu pemahaman baru sama saya, ini ilmu yang baru selama mengikuti PKG PJOK ini. Dari sport education model ini, saya dapat mengetahui bahwa dari sport education model ini kita tuh di lingkungan sekolah dapat menciptakan lingkungan seperti permainan yang sebenarnya ya. Contohnya kayak siswa tuh berperan sebagai atlet atau sebagai pelatih, manajer tim atau sebagai penitia. Di situ saya pemahaman baru bagi saya. Jadi siswa tuh berperan aktif untuk menciptakan kompetisi tersendiri, ibaratnya menyerupai olahraga itu dari kompetisi ya Kak Fasil. Sekian pemahaman saya Kak Fasil. Mungkin tambahan-tambahan dari kawannya lain Kak Fasil. Oke, luar biasa Kak Yeki, terima kasih banyak. Silakan kakak yang ingin memberikan tanggapan paradigmanya, pandangannya tersendiri tentang SEM ini di dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak Reksi Merantam, Aries Merantama, silakan. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Pemahaman Reksi mengenai SEM ini ya Kak,
bahwanya SEM merupakan suatu pendekatan pembelajaran BJK yang menawarkan pengalaman belajar lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Dan SEM ini memberikan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, dan aturan permainan, serta memahami tanggung jawab. Nah, apakah SEM ini mendukung paradigma yang terhadap berpusat pada peserta didik? Sangat berpusat kepada peserta didik, Kak, karena peserta didik terlibat aktif dalam ruang lingkup olahraga itu, Kak. Betul yang disampaikan Kak Eki tadi, dia bisa jadi kameramen, petugas, wasit, dan pelatih. Nah, dan itu biasanya kita temui pada tingkat SMP atau SMA, Kak. Di tingkat SD sepertinya ada, cuman jarang, Kak, Reksi temui dengan mata kepala Reksi sendiri, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Reksi. Nah, ini dia akhirnya orang yang kita tunggu-tunggu, Mbak Resen juga. Silakan Kak Sahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kasih Kak lagu Fasil, Sependut Sahai. semua kakak-kakak, benar kata Kak Yeki dan Kak Reksi, pemahaman tentang sport edukasi mobil. Jadi saya dulu nggak tahu Kak permainan itu. Jadi setelah saya belajar di PKG ini kan banyaklah istilahnya ilmu yang baru dapat tentang sport mobil ini kan. Dan benar kata Kak Mainur Rizal kemarin waktu kita tatap muka kemarin di di SMP berapa kemarin ya. Kami telah melaksanakan ini, Kak, katakan. Cuma kami tidak tahu apa yang dimaksud dengan sport education model nih. Rupanya saya ingat-ingat dari dulu setelah melakukan ini, Kak. Jadi oh ini yang saya lakukan kemarin atau kayak mana nih? Rupanya iya, Kak, di situ ada peran peserta didik jadi wasit. Kemudian kami cuma hanya mengontrol itu kemarin waktu turnamen badminton Sekuantan Tengah, Kak, Sekuantan Tengah. Itu yang atlet yang aktif aja di dunia badminton, Kak. Di istilahnya di olahraga badminton. Udah kami lakukan kemarin. Saya cuma mengontrol dan melihat sejauh mana pertandingan itu berjalan. Alhamdulillah dengan hari Sabtu dan hari Minggu pas anak-anak libur tanggal merah hari Sabtu udah kami laksanakan, Kak. Itu jawaban saya, Kak Basil. Terima kasih, Kak Basil. Oke, luar biasa Kak LP. Berarti memang sangat mendukung ya Kak dari paradigma kita sebagai guru PJOK tentang SEM ini. Karena SEM ini mengajarkan anak-anak untuk bersifat sportif, untuk bersifat penuh tanggung jawab mereka dengan tanggung jawab yang akan diberikan. Jadi wasit, jadi pemain, jadi supporter, mereka bertanggung jawab dengan peran yang diberikan oleh kita ataupun yang mereka pilih sendiri. Lalu mereka menerima pengambilan keputusan. Jadi keputusan apa-apa pun mereka menerima karena sudah mereka jalankan dengan peran mereka masing-masing. Sehingga seluruh peserta didik di dalam SEM ini mempunyai peran beraktivitas. Tidak ada istilah tunggunya. Kan kemarin kalau banyak T aja tuh, tunggu berarti anak-anak tidak melakukan aktivitas. Lebih dari 50% anak diam, berarti itu tidak bisa disebut dengan aktivitas. SEM ini cocoknya dilakukan memang dalam acara-acara tertentu, festival atau ulang tahun sekolah atau P5 atau segala macamnya yang cocok ada kegiatan tertentu khusus untuk melaksanakan SEM. Kalau di dalam pembelajaran kita boleh juga kita selipkan SEM, tetapi mungkin dia tidak terlalu fokus dia di SEM ini dalam pembelajaran kita. Paling perannya bisa kita bagi, tetapi durasi dan makna sebuah kegiatan festivalnya sedikit berkurang kalau dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Sahai, Kak Yeki, dan Kak Reksi. Ya, untuk yang berikutnya ini saya mau mendengar suara dari Kak Mainur Rizal. Biar semuanya berbicara kan. Kak Mainur Rizal, silakan. Sejauh apa nih pemahaman Kak Mai
saat terkait asesmen otentik. Nah, ini baru semalam kita diskusikan. Silakan Kak Mai. Asesmen apa, Kak? Asesmen otentik. Asesmen yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah sudah merubah paradigma kakak nih dan mendukung nggak di dalam pelajaran PJOK-nya untuk yang berpusat pada peserta didik? Kalau mendukung, Kak, sangat mendukung dan sangat membantu, Kak, menurut kami, Kak. Oke, sudah Kak? Bungkus? Kita bungkus saja, Kak, kalau asesmen otentik ini sangat membantu untuk kami guru olahraga, Kak. Siap, mantap. Berarti merubah ya Kak, merubah paradigma kita untuk penilaian. Oke, silakan. Terima kasih Kak Mainur Rizal. Pak padat, tapi bisa diambil di situ kesimpulannya. Kakak yang lain, silakan menanggapi tentang asesmen otentik. Kak Rido, silakan. Baik, makasih Kak. Sejauh mana pemahaman kami terhadap asesmen otentik? Jadi proses pengukuran hasil belajar siswa yang bermakna dan komprehensif. Asesmen otentik dapat membantu guru mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang diajarkan dan bagaimana proses pembelajaran siswa. Oke Kak, makasih Kak. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama Kak Rido. Luar biasa dari jawaban Kak Rido. Memang asesmen otentik ini lebih objektif ya kalau untuk menilai sebuah penilaian kinerja di peserta didik kita. Silakan kakak yang lain ingin menambahi, melengkapi satu orang lagi. Kak Helpi, silakan. Nagih Kak Helpi, silakan. Siap Kak Basil. Ini sepengetahuan saya yang kita pelajari kemarin ya Kak Basil ya. Jawabannya kalau masih kurang nanti silakan Kak Basil aja yang nambahkan atau kakak-kakak yang lain. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Biasanya asesmen otentik ini dirancang untuk menilai kemampuan biasanya Kak. Kemampuan, kemudian pengetahuan atau keterampilan seseorang. Biasanya itu secara jujur dan akurat biasanya Kak. Kemudian kita bisa menggambarkan jelas dan realitas tentang kemampuan individu. Misalkan ada kecurangan ataupun di situ ada istilahnya tidak berpihak ke sini atau ke sana. Kemudian melibatkan penggunaan berbagai metode dan alat untuk mengukur kemampuan biasanya Kak Pasil. Terima kasih Kak Pasil. Oke, terima kasih Kak Elpi. Mantap Kak Elpi. Coba dari tadi Kak Elpi beraju present. Jadi banyak manfaat ilmu kami dapat. Oke, terima kasih Kak Helpi, Kak Rido. Ada lagi Kak Reksi ingin menambahkan? Sudah cukup? Bungkus? Bungkus. Oke, kita bungkus ya Kak Mai. Bungkus Kak. Oke, siap Kak Yeki. Oke, asesmen otentik ini memang asesmen yang bisa dibilang untuk anak-anak itu adil mereka nanti. Nah, jadi kita bisa mengukur penilaian ini dari kemampuan dasar sampai kemampuan mahir. Dan juga bagaimana cara kita mengambil asesmennya. Nggak mungkin nanti seandainya ada anak inklusi, kita samakan dengan anak atlet. Tidak mungkin sama porsinya. Jadi asesmen otentik ini lebih menjurus ke pengamatan kita tentang karakter peserta didik kita. Bukan merendahkan targetnya, tetapi menyesuaikan agar mereka tidak merasa terbebani. Dan juga asesmen kita ini tidak jauh berbeda dari kemampuan dasar peserta didik kita. Oke, sama berarti dari pandangan paradigma kita. Berarti sangat mendukung ya kakak asesmen otentik ini untuk membuat peserta didik itu lebih termotivasi dalam belajar. Setuju? Siap, bungkus. Setuju Kak. Setuju. Ya. Kita lanjutkan lagi ya kak. Izin, ini dia.
tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ini berawal dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi semua yang kita bahas di atas tadi akan terlaksana itu dimulai dari keterampilan pedagogi kita mengajar di kelas kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi paradigma kita itu sudah kita kuatkan lagi. Memang saya yakin kakak-kakak sudah mempunyai paradigma yang baik sebagai guru. Kalau tidak mungkin kakak-kakak bisa menjadi guru dan bisa guru profesional yang sudah sertifik dan bisa juga ikut dalam program PKG kita saat sekarang ini. Tetapi lebih dikuatkan lagi dengan modul-modul sebelum ini untuk kita hubungkan, kita terapkan dan menambah keterampilan pedagogi kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, maupun dari strategi mengajar kita, dari model gerak yang kita paparkan, sampai ke aktivitas gerak yang mana kita terapkan, dan juga sampai ke bagaimana cara kita menilai asesmen kita terhadap peserta didik kita di dalam kelas yang kita sedang tanggapi. Itu dia. Dan tidak lupa dalam hal ini semuanya harus berdiferensiasi. Terlihat dia berdiferensiasi yaitu sesuai dengan minat belajar bakat anak siswa untuk mereka melaksanakan kegiatan yang mereka senangi sehingga mereka bisa nanti bertanggung jawab dalam peran yang telah mereka jalankan sebagai peserta didik. Begitu dia. Dan tidak ada lagi alasan kita sebagai guru, oh saya tidak punya matras, saya tidak punya tempat lompat tinggi, saya tidak punya ring basket, saya tidak punya net, segala macam, itu tidak ada lagi. Kita bisa menggunakan dengan pandangan ABT, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan yang ada di sekitar kita, di dalam sekolah kita. Kalau tidak ada net mungkin dengan tali rapia, kalau netnya terlalu tinggi mungkin bisa kita turunkan. Jadi kalau tidak ada punya kun seperti Kak Reksi bilang kemarin, bisa mengisi pasir dalam botol, nah, seperti itu lain sebagainya. Jadi kita sudah mulai untuk bisa merubah paradigma kita bahwa PJOK ini adalah pembelajaran yang penting dan perannya situ yang sangat penting adalah kita sebagai guru PJOK. Oke, Kak, bungkus. Bungkus. Oke, lanjut ke selanjutnya. Sekarang saya sudah masuk ke penjelasan tugas aksi nyata. Yang mana aksi nyata ini nanti kakak-kakak sekalian itu bobot nilainya adalah 25% dari 100. Dari tugas akhir kemarin 15% dan aksi nyata ini 25%-nya. Jadi sangat berpengaruh nanti ke dalam total nilai kakak-kakak dalam pendidikan PKG ini. Jadi nanti kita sesuaikan dengan rubrik penilaiannya, kita sesuaikan dengan apa-apa yang diminta di dalam pengambilan tugas aksi nyata ini. Oke, izin saya lanjutkan. Pengantar tugasnya setelah mempelajari semua modul dari 1 dan modul 2. Kita cuma ada 3 modul dan di modul 3 itu lebih ke RTL, rencana tindak lanjut, dan bukti karya. Jadi pembelajarannya memang 1 dan 2. Jadi kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampu, yang akan dinilai nanti oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, merencanakan nih mau belajar apa, lalu pelaksanaan, lalu hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran kakak refleksi, oh ternyata masih ada kurang ini, atau ada yang mau ditambahkan di dalam sebuah pembelajaran yang kakak tampilkan. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti dimulai dari perencanaan ini yang membuat modul ajarnya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Ada backward design, ada asesmen otentiknya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK, yaitu kakak-kakak sekarang. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jika terlihat pembelajaran kakak buat nanti sudah
terlihat kondusif, itu sudah tercapai. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dengan strategi apa kakak bisa mengakomodir seluruh peserta didik yang ada di kelas kakak. Yang ketiga, kakak bisa merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam penelitian PJOK. Nanti dalam modul yang kakak kirim, yang kakak paparkan nanti, terlihat jelas itu asesmennya. Asesmennya misalnya kayak kemarin kakak buat, anak bisa melakukan passing bola dengan benar, anak kesulitan passing bola saat dalam tekanan, itu bisa dibuat masih dalam proses berkembang, lanjut, dan mahir. Itu nanti bisa ditampilkan dan dibuat asesmen seperti itu. Lalu keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP modul ajar yang sudah kakak buat. Nanti yang ada di situ rencana asesmen otentiknya. Lalu rekaman video pada saat pelaksanaan pelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pembelajaran, testimoni peserta didik. Mirip dengan video UKIN. Nah, tetapi nanti modulnya disesuaikan, ada di situ asesmen otentiknya. Kalau sudah lengkap di situ, sudah apa? Itu aja lagi ditambah aja backward design. Kalau backward design dimulai dari tujuan, lalu asesmen penilaian, baru ke kegiatan intinya. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP, dan video yang diunggah. Nanti kalau RPP kakak tentang passing volley, jangan nanti videonya dribble bola kaki. Nah, itu. Jadi sesuai dia. Misalkan nih RPP kakak Sandro, tapi namanya orang Ukoy, itu kan tidak sesuai. Jadi disesuaikan, dijadikan Kak Sandro gitu. Jadi semuanya itu kesesuaian. Jadi memang nanti kalau tidak sesuai itu jadi salah satu yang mengurangi nilai. Tapi kakak enjoy aja, ngajarnya seperti biasa. Apalagi yang telah siap melakukan UKIN itu sama persis, tetapi modulnya kita perbaiki. Karena kalau modulnya kakak lengkap seperti ini, kalau dalam UKIN itu sudah sangat maksimal untuk penilaian dokumen UKIN-nya. Jadi kalau sekarang kita di khusus PKG, kita perbaiki lagi dengan memasukkan ada asesmennya, ada backward design-nya. Oke, sampai di sini kakak bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan, ini apa maksudnya kak? Ini apa? Mai? Izin Kak Fasil. Boleh Kak Yeki, silakan. Masalah teknisnya besok Kak Fasil. Kalau waktunya besok kan 30 menit ya Kak Fasil? Ya. 30 menit itu langsung kegiatan inti penutupnya atau mulai dari awal pendahuluan inti sama atau penutup di cover dalam 30 menit tuh Kak Fasil? Atau videonya boleh diedit atau apa Kak Fasil? Gimana teknisnya Kak Fasil? Baik, terima kasih Kak Yeki. Di dalam pengambilan video aksi nyata, kakak tidak boleh videonya terputus. Yang pertama, 30 menit ini menggambarkan kegiatan intinya. Kegiatan intinya. Jadi nanti kalau 35 menit karena ada kegiatan awal atau ada refleksi di akhir, tidak masalah. Tapi jangan sampai di bawah 30 menit. Nah, kalau kakak-kakak bisa mempaskan 30 menit pun tidak masalah. Karena nanti tidak terlepas penilaiannya dari fasilitator. Jadi saya sudah tahu karakter kakak-kakak melakukan pembelajaran, cuman saya ingin dikuatkan lagi dengan tampilan video untuk aksi nyatanya. Agar nanti mendapat nilai sempurna di 25% total nilainya. Nah, gitu dia Kak Yeki. Tidak boleh terputus dia Kak Yeki. Kalau masalah waktu, terlebih 30 boleh. Tapi jangan sampai di bawah 30 menit. Ya. Silakan Kak Sandro. Izin Kak Fasil. Terima kasih Kak Fasil. Siap Kak Yeki. Mungkin Kak Sandro dulu. Ya, siap Kak Yeki. Terima kasih waktunya. Di sini mungkin mau bertanya sedikit Kak Fasil. Masalah video 30 menit. Seandainya video UKIN tuh saya potong nanti Kak Fasil, saya ambil yang intinya sekitar 30 menit sesuai permintaan. Bagaimana tuh kira-kira Kak Fasil? Kalau Kak Sandro minta kita bungkus saja.
Baik Kak Sandro, terima kasih. Yuk, kasih. Video Ukin pasti Kak Sandro sudah melakukannya sebaik mungkin ya Kak Sandro. Cuman di situ mungkin modul ajarnya yang kurang pas. Jadi nanti Kak Sandro bisa merubah modul ajarnya. Video utuhnya saja kirim nggak masalah. Jadi kalau nggak usah editan. Kalau video utuh kan dia nggak ada editan. Kalau video yang editan kan ada editan. Dia nggak boleh ada editan. Jadi video utuhnya aja. Tetapi syaratnya modul ajarnya diperbaiki, disusun agar sesuai, ada asesmen otentik di situ, dan bentuknya sudah bentuk backward design. Itu dia Kak Sandro. Siap, tambahan sedikit Kak Fasil. Boleh? Mengenai video kami kan SMK 90 menit tuh Kak Fasil. Nggak apa-apa masalah Ya. waktunya. Oke, nggak apa-apa Kak Sandro. 90 menit saya betah nengoknya nanti nggak apa juga. Nah, tapi memang di sini maksimalnya tanpa edit 30 menit kan. Nah, tapi kalau Kakak Sandro mau melakukan yang lama tuh boleh juga. Tapi saran saya kalau Kakak Sandro punya waktu lagi, punya kesempatan lagi, video ulang saja. Nah, video ulang saja untuk kelengkapan aksi nyatanya gitu Kak Sandro. Siap, terima kasih Kak Fasil. Oke Kak Izin Sandro. Kak Fasil. Silakan Kak Rizky. Ini masalah video 30 menit juga. Terus modul atau RPP-nya itu sama dengan yang modul RPP yang pertama atau dibikin lagi modul RPP yang baru nih Kak? Nah, baik Kak Rizky. Yang pertama kan tidak ada di situ asesmennya. Jadi yang sekarang ini diminta ada asesmen otentiknya. Kakak situ nanti ada penilaian seperti apa, nanti kakak kasih kepada peserta didiknya. Kalau materinya boleh, kemarin poli, sekarang poli nggak apa-apa. Oh jadi ganti materi nggak apa-apa ya Kak ya? Boleh, boleh. Mantap lagi. Nggak apa-apa Kak Rizky. Ya, makasih Kak Fasil. Oke Kak Rizky. Nah, baik, Kak Izin Yeki tadi belum selesai kayaknya. Kakak Rido ada apa kabar? Diam-diam aja Kakak Rido. Rido, dicariin abangnya. Oke Kak Yeki, ada lagi Kak Yeki? Izin bertanya lagi Kak Fasil. Ya lanjut Kak Sandro. Kemarin saya ada mengunggah video Kak Fasil. Jadi kendala di sini gini Kak Fasil. Pas ngunggah tuh kan ada di PDF sama apa tuh kan. Kadang salah unggah, kadang Kak Fasil, gimana cerita tuh? Salah unggah gimana maksudnya Kak Sandro? Pas kita ngunggah kan masuk di data D contohnya Kak Fasil. Kita ngunggah tuh kadang yang belum kita apa namanya tuh, kita ganti nama segala macam, itu yang termasukkan gitu Kak Fasil. Oh gitu, nggak apa-apa. Tapi Kak Sandro videonya bisa saya buka. Yang belum saya buka nih, ya kemarin memang Kak Yeki nih agak terkunci deh Kak Yeki. Mungkin nanti bisa dicek di drive-nya lagi. Kak Sandro Berarti nanti saya buka. Sandai setelah saya diunggah lagi gimana tuh Kak Fasil? Bisa? Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti tertimpa yang lama gitu? Tertimpa yang lama. Yang baru nih yang terbaca? Ya, nanti yang mana yang paling bagus nanti itu yang saya nilai nanti. Siap. Terima kasih Kak Fasil. Silakan Kak Yeki. Terima kasih Kak Fasil, Kak Sandro, Kak Mai, Nurizal, Kak Rizky, Kak Rido, Kak Reksi. Ya, mungkin Kak soal pertanyaan semua sudah di-cover sama Kak Sandro. Jadi yang ditanyakan tadi Kak udah ditanyakan juga sama Kak Sandro. Terima kasih aja lah Kak. Kayak gitu Kak. Oh baik, terima kasih Kak Yeki. Berarti sudah cukup jelas ya Kak ya. Nanti kalau ragu kayak Kak Reksi nih, boleh video ulang, boleh. Enjoy aja mengajar seperti biasa, nanti susun modul ajarnya. Di modul ajarnya bisa ditengok-tengok yang ada bentuk backward design-nya, yang ada asesmen otentiknya. Udah cukup, tidak mengajar aja. Di sini tidak terlepas dari fasilnya yang menilai. Nanti saya melihat, nanti tidak saya sebar-sebarkan video itu. Kita antara kita aja. Saya dengan Kak Rido ngunggah, saya Kak Rido yang tahu videonya. Nah, orang lain nggak tahu. Nanti saya nilai. Penting kakak tampilkan yang terbaik. Nah, jangan cemas-cemas, penting kayak ngajar biasa aja. Nah, tingkatkan lagi sesuai dengan paradigma barunya gitu. Oke kakak, bungkus ya. Bungkus Kak. Oke, harapannya nih Kak, due date-nya nih tanggal 4 November. Kita nih udah dekat nih kan, udah mau kelulusan nih, sebentar lagi kita selesai. Cuman ada
rencana tidak lanjut, bukti karya, semacam, nanti kita bisa diskusi sharing lagi. Jadi due date-nya tanggal 4 November, boleh kakak video, mulai membuat videonya. Kapan ada waktu senggang, dibuat. Ada waktu senggang, menyusun. Atau nanti kakak bisa berbagi sesama-sama kakak-kakak semua nih yang kelas 7, saya yakin nih kompak-kompak semua. Dalam kegiatan-kegiatan PKG-nya kompak, saya salut. Jadi nanti bisa sharing, oh gini nih model modul ajar yang pas nih. Nanti bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan materi yang Kak Rizky, materi yang Kak Yeki, materi Kak Helpi, Kak Reksi. Jadi bisa sama-sama tahu bagaimana bentuk dari modul ajar susunan yang pas nanti untuk pengambilan aksi nyatanya. Oke Kak, bungkus ya. Bungkus Kak. Boleh yang ini nih, nih Kak Sahai, silakan Kak Sahai. Izin Kak Basil, saya ini masih kurang ngerti nih Kak Basil, cara penyusunannya tuh Kak Basil nanti salah susun saya nanti nih Kak Basil. Jadi berantakan nanti kayaknya nih. Nanti rencananya saya mau bertanya sama Kak Yeki atau Kak Reksi nih rencananya Kak Basil. Boleh Kak Basil? Boleh, boleh. Terus mau orang tuh Tanya nanti. aja langsung Kak sama Kak Redo biar lebih jelas kan. Iya, izin juga Kak Fasil. Izin Kak Fasil. Ya. Betul yang disampaikan tadi sama Kak Sahai. Jadi kami ini perlu referensi juga mana modul tuh yang bersifat kekinian, kan gitu. Apalagi kami ini ibaratnya anak tua yang dulu pasti pakai gunakan RPP. Jadi tujuannya sudah tahu nih, tujuannya sama Kak Fasil bilang utama, bilang khususnya, dan sama Kak Reksi. Apalagi Kak Reksi dan untuk video. Jadi Kak Reksi ini udah tahu tujuannya sama dia. Jadi Kak Reksi bagi-bagilah ilmunya. Dan kami pun mengharapkan untuk kalau ada Kak Fasil kasih referensi tentang modulnya Kak Fasil. Jadi kami bisa menggunakannya sebagai acuannya Kak Fasil. Sekian, terima kasih Kak Fasil. Kak Yeki, kita SD kita masih RPP Kak Yeki, belum kurikulum merdeka Kak Yeki. Oke. Baik, bisa di copy sama saya tadi Kakak. Nanti saya kirimkan nanti referensinya. Nanti Kakak sesuaikan bahwa di situ memang kalau backward design itu harus ada dia tentang keselamatan di dalam itu. Jadi ada asesmen otentiknya, lalu bermula dari tujuannya, baru asesmen, lalu kegiatannya. Lalu nanti ada refleksi dan evaluasinya. Jadi diminta di sini nanti terlihat saja ada asesmen otentiknya, kakak mengajar itu, nanti kak menilainya bagaimana, melihat sikapnya, penilaian kan ada sikap, kognitif, gitu kan. Jadi kakak-kakak tinggal meletakkan saja di mana bagiannya di dalam video itu nanti, natural saja mengajarnya. Sama yang seperti Kak Rido yang sudah UKIN tuh video RPP itu tuh udah yang pas untuk ini tuh Kak Rido. Jadi nanti bisa Kak Rido ambil versi pendeknya yang 30 menitnya. Pokoknya kita selesaikan secara militer ya Kak Sandro. Hasil, siap. Oke. Baik, Kak Reksi, ada yang bertanyakan? Ini kan kita bikin apa Kak? Merancang dan menerapkan asesmen otentik yang apa kemarin kan awal berkembang yang ada 5 poin itu kan Kak kan? Saat prakteknya itu kita lakukankah langsung asesmennya atau tidak? Boleh dilakukan. Nanti kalau dalam permainan dia, dalam pembelajaran mungkin dari pengamatan nanti koreksi kan, dia kan ada asesmen antar teman, observasi guru kan mandiri, jadi yang mana koreksi pakai nanti, gitu aja. Saya paham tuh nanti kalau udah menengok tuh, oh nih pakai ini koreksi nih, aman itu. Oh nih kayak gini nih, aman. Penting ada video mengajar 30 menit, tak terputus, dan sesuai dengan materi yang di modul. Itu aja. Siap? Siap. Siap. Insya Allah siap. Oke, Kak Sahai 2 nih, video lama belum, video baru pun tiba. Silakan Kak Riko. Kak, izin bertanya Kak, masalah video tadi. Itu tuh modul ajar yang baru Kak? Atau kayak harus bawa desain yang kemarin Kak? Bisa Kak?
Bisa. Tapi kalau belum ada asesmen otentiknya, dimasukkan di situ asesmen otentiknya. Disempurnakan lagi. Oke, Kak Rido? Siap. Makasih, Oke, Kak. Siap. Nanti tanya semua sama Kak Reksi, Kak Sahai putus sama dia. Kak Yeki juga. Kak Sahai sengaja dikumpulkannya video dulu biar dia nanti fokus 2 hari itu dia merekam aja. Jadi nggak ngajar dia. Izin Bu Kepsek merekam video, gitu kan. Oke, silakan kakak-kakak. Izin saya lanjutkan slide-nya ya. Yang sejauh ini sudah bisa dipahami kan kakak? Insya Allah Kak, lanjut Kak, bungkus. Kak Reksi, Dipahami, screenshot aja nih Kak lanjut, Eki. gas. Nanti bisa dikirim ke kawan-kawan. Oke Kak, bentar ya Kak. Ya, siap. Screenshot dulu biar nanti tahu kan alurnya mana yang harus diutamakan, dikerjakan. Oke Kak, bentar Kak ya. Oke, udah Kak. Oke, saya lanjut. Nanti bisa dibaca screenshotannya. Siap. Penjelasan teknis asli nyatanya, ini kata Mary Ebner S. Henbeck, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi, kalau kita sudah mampu melihat paradigma tadi, kita sudah paham dengan paradigma tadi, ya kita laksanakan dengan tindakannya. Modanya, penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajarannya khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada aspek penilaian, lini masanya tanggal 4 November, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar jika ada kekurangan gitu. Ini boleh di screenshot juga ini Kak Reksi. Oke Kak, bentar ya Kak. Oke, siap. Udah? Ibu Tina mana nih, Kak Tina? Suaranya nggak ada. Udah Kak. Oke, lanjut. Kembangkan nih, ini dia yang pertanyaan Kak Rido tadi kan. Boleh Kak pakai backward design kemarin? Boleh, tapi nih kembangkan RPP atau modul ajar pelajar PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi kakak nanti mengajar itu sudah terlihat efektif. Anak-anak beraktivitas, tidak banyak lagi anak yang duduk atau perempuan kan main bola laki-laki. Pak, boleh ke kantin, Pak. Kan gitu perempuan kan, tidak ada lagi. Pak, kami duduklah sini, Pak. Tidak diopor-opor sama laki-laki. Boleh juga. Itu yang gagalnya kan, yang tidak baiknya. Jadi nanti kakak-kakak menampilkan pembelajaran itu yang efektif. Anak-anak beraktivitas semua dan berpusat pada peserta didik. Anak peserta didik itu menjadi apanya? Jadi modelnya, jadi artisnya, nggak guru olahraga lagi, nggak gurunya sebagai center learningnya adalah student center learning. Yang kedua, dalam pengembangan modul atau RPP ajar, dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 6. Nah, ini tadi ya Kak Rido bilang, boleh yang kemarin Kak? Boleh. Pengembangan perencanaan PJOK maksud saya, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design. Pengetahuan keterampilan, sikap, dan yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut dikuasai oleh peserta didik Anda. Jadi nanti kan ada tuh asesmen otentik, pengetahuan ini, keterampilan macam ini, untuk penilaiannya. Itu nanti dimasukkan lagi ke dalam modul yang lama, boleh, atau buat baru, boleh. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset basic thinking. Kayak penggunaan ban bekas mungkin sebagai tempat menaruh bola terakhir, atau menggunakan kerikil-kerikil untuk permainan pecah piring, atau menggunakan lapangan badminton untuk permainan bola beracun seperti kita praktekkan kemarin. Nah, tinggal disusun apanya, modul ajarnya, dilaksanakan, selesai itu.
dalam rancangan strategi pelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, langkah-langkah pelajaran ini pertama pembukaan, kegiatan inti, lalu penutup. Oke, lanjut. Sudah di screenshot Kak Reksi? Udah Kak. Oke, baik. Lanjut ya, bungkus. Bos. Oke. Udah mulai loyo Kak. Semangat. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model kebugaran, model pembelajaran SEM. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Kakak-kakak mau model pendidikan gerak, boleh permainan. Kakak-kakak mau model kebugaran, boleh push up, sit up, makan makanan bergizi mungkin, atau apa, boleh. Model pengembangan sport edukasi model, boleh. Kakak buat sebuah kegiatan, anak menjadi wasit, anak menjadi sporter, lalu bergantian peran, sangat boleh. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, nanti ada asesmen otentiknya ditampilkan di dalam modul ajarnya, walaupun nanti penilaiannya itu secara pengamatan kakak-kakak. 3. Kemudian unggah, upload modul atau RPP ajar yang sesudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik, dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Due date-nya 4 November kalau tidak salah itu kakak-kakak. Jadi nanti kakak mengunggah tugasnya yang di atas, klik, tanda tambahnya cos, masukkan dulu modul ajarnya. Lalu di bawah pilih lagi tanda tambah bawah cos, pilih, lalu unggah link video pembelajarannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kan kakak-kakak? Siap, Kak. Oke, Kak Yeki aman. Kak Yeki sama Kak Reksi bisa kolaborasi, ganti-gantian merekam. Kak Helpi aman? Kak Sai? Insya Allah aman. Aman. Kalau enggak aman, datang ke Kak Ainur Rizal. Enggak aman, datang ke Kak Rido. Kalau di Taluk sama-sama aja. Ya, siap. Siap. Kak Sandro? Siap. Siap Kak Pasil. Siap aman Kak Pasil. Oke, udah di screenshot Kak Reksi? Udah Kak. Oke, bungkus. Lanjut ya, ini dia. Aspek penilaiannya nanti, silahkan di screenshot juga Kak Reksi. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, dalam lingkungan belajar itu kondusif, menciptakan tempat olahraga anak-anak itu nyaman. Tak ada lagi mereka, misalnya ada kaca di situ, kan itu kan tidak mungkin. Atau ada mobil terparkir di situ, nggak mungkin. Itu. 2, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, interaktif, lalu motivasi dari guru, ayo semangat-semangat, gitu kan. Kalau dalam permainan dia, lempar gas nak. Nah, itu kan masuk motivasi, lakukan dengan benar nak. Nah, itu. Jadi membuat emosi positif anak-anak jadi lebih bergairah. Yang kedua, menerapkan strategi pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan, aktivitas, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajarnya yang akademis, mendampingi anak-anak, strategi pembelajaran apa yang dipakai yang berpusat peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model apa, lalu penutupan. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Dirancang, lalu diterapkan. Penilaiannya seperti apa, lalu kita nilai seperti itu. Gitu aja sih. Aman lah nih ya. Bungkus ya kakak. Bungkus. Bungkus, Kak. Oke, dikit lagi ya, sabar. D. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini dia. Screenshot aja kak. Sudah koreksi? Udah Kak. Nah, nanti intinya di sini kita meninjau kembali cara mengajar kita. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ini
dalam refleksi, masih dalam refleksi. Boleh saja, ini nanti refleksi ini tersendiri lagi nanti dia. Nah, lanjut ya kakak. Rubrik penilaian refleksi. Nah, ini dia pakai metode what, so what, dan no what. Apa, sekarang apa, lalu bagaimana. Nah, sekarang bangun bagaimana? Gitu dia. Ini dia, peserta mampu mendeskripsikan kriteria dan refleksinya yang sangat baik, sangat baik. Nah, saya yakin kakak sangat baik. Lanjut. Lini masanya, nomor 1 nih penyusunan RPP atau modul, penyusunan aksi nyata, pembuatan video 2, ketiga upload RPP-nya, keempat penilaian karyanya dan refleksinya, yang kelima refleksi aksi nyata tatap maya esok kita refleksi. Bagaimana nih Kak Sahai, udah aman dah ngajar kemarin? Simal, udah Kak, udah mantap. Refleksi saja. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, lama nih kakak, nanti lama liburnya tapi jangan terlena. Oke, lanjut, bungkus ya Kak. Bungkus. Oke, dikit lagi. Diskusi dan tanya jawab. Setelah itu, kakak-kakak nanti bisa merefleksikan antar materi dan sudah paham atas penugasan aksi nyatanya. Lalu penutup. Oke, sedikit aja lagi, 5 menit lagi. Ada yang mau didiskusikan? Atau sudah Siap tidak, Kak? terwakilkan tadi semua? Diwakilkan. Oke, Kak Mai sudah nggak tahan ternyata. Sudah melambaikan tangan. Oke, bungkus. Oke, Kak, kita bungkus. Siap, Kak. Oke, siap. Izin saya lanjutkan ya untuk slide terakhir. Ini dia. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Selanjutnya, pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, Kak. Bungkus. Amin. Apakah Sarai, guru PKG PJOK, sehat badannya Kak Sarai? Banyak uangnya. Cerdas otaknya, banyak uangnya. Nah, itu dia. Oke, dengan demikian habis sudah slide yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi inti dari materi kita hari ini, kakak-kakak sudah siap untuk melaksanakan aksi nyata dan kakak-kakak juga sudah paham paradigma-paradigma baru yang telah kita pelajari bersama-sama. Oke, demikian atas perhatian kakak-kakak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mudah-mudahan nanti kakak-kakak bisa lancar melaksanakan kegiatan aksi nyatanya. Yang penting kakak-kakak nanti enjoy, jangan terbebani, lakukan semaksimal mungkin karena nanti tidak terlepas dari penilaian fasilitatornya. Jadi nanti kakak aman, saya menilai. Kalau ada kurang nanti saya bilang. Tapi kalau enggak, lanjut, bagus. Nah, kebanyakan bagus saja. Karena kakak di sini saya tahu guru-guru PJOK yang hebat-hebat. Nah, sambil di dalam kendaraan pun masih menyempatkan untuk gimit. Nah, semangat Kak Tina, Kak Mai juga, Kak Rido dan kakak lainnya. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Saya matikan recordernya. Ada yang mau tanyakan, Kak? Siap tidak? Bungkus. Oke. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, segala silap kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak untuk mengeluarkan senyum terbaiknya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Lagi, gayanya gimana gayanya nih, Kak Sahai? Gaya DJ, Kak Sahai?
Hormat, hormat. Oke, boleh. Siap, ayo. Hormat lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, siap. Saya tutup dulu rekamannya.